Bersama dengan dumbbell-dumbbellinya, ia telah mencantumkan barang-barang kebutuhan seperti dumbbell klasik anti-slip dengan harga $16,990, ramen, sandwich air, nasi, telur spesial, susu yang mudah dicerna, yogurt, minyak canola, dan bahkan saus tomat yang sudah separuh terpakai. Meski telah menghabiskan banyak uang untuk membunuh para goblin, Seo Jun terkejut mendapati bahwa ia memiliki 2,1 juta won di rekeningnya. Saldo yang mengejutkan ini adalah hasil dari strategi jeniusnya. Setelah membantai habis para goblin, Seo Jun menjual sisa dumbbellnya di toko, memperoleh keuntungan 90% dari harga belinya. Walaupun ia menghabiskan seribuan per dumbbell untuk membunuh setiap goblin, ia masih berhasil meraup keuntungan bersih sebesar 2,11 won per goblin. Dengan bahan makanan yang sekarang terdaftar di tokonya, Seo Jun pada dasarnya memiliki sumber daya tak terbatas yang siap digunakan. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu yang aneh. Uangnya mulai berkurang 1 won. Awalnya, Seo Jun memiliki 2.178.806 juta di rekeningnya, tapi sekarang jumlahnya telah berkurang menjadi 2.178.805 juta. Setiap menit, 1 won lagi menghilang. Kebingungan menyelimuti Seo Jun, dan ia mulai menganalisis situasi. Ia mengesampingkan kemungkinan dumbbell dan daftar barang di toko, karena pengeluaran tersebut seharusnya sudah dipotong sebelumnya. Setelah berpikir keras, Seo Jun akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Pemotongan itu pasti terkait dengan keterampilan Dignity Preservation-nya. Keterampilan pasif ini memastikan bahwa rumahnya memiliki listrik, air, dan fasilitas penting lainnya. Sistem pasti memotong dana dari dompet Ultimate Suit in Seo Jun untuk membiayai fasilitas tersebut. Seo Jun menoleh ke arah kulkasnya, menyadari bahwa listrik yang menyalakannya pasti termasuk dalam pengeluaran itu. Meskipun jengkel dengan pemotongan yang terus berlangsung, Seo Jun tahu bahwa ia membutuhkan sumber pendapatan yang stabil untuk menopang gaya hidupnya. Dari balkonnya, Seo Jun melihat dampak dari serangannya. Hampir semua goblin tewas oleh hujan dumbbell yang deras. Beberapa yang selamat, ketakutan dengan serangan itu, telah melarikan diri dari area tersebut. Seo Jun menyeringai puas, menyadari bahwa usahanya bukan hanya menguntungkan, tetapi juga merupakan langkah lebih dekat untuk naik level lebih jauh. Goblin-goblin di dekatnya telah melarikan diri, dan mereka yang lebih jauh tidak menunjukkan niat untuk mendekati rumah Seo Jun. 3 hingga 4 jam berlalu, dan selama itu Seo Jun hanya berhasil membunuh 1 atau 2 goblin. Frustrasi mulai merayap masuk. Ketika Seo Jun melihat keluar lagi, tidak ada satupun goblin yang terlihat. Frustasi Seo Jun semakin menjadi-jadi. Jika para goblin tidak mendekat. Rumahnya. Bagaimana ia akan naik level? Tanpa membunuh goblin, ia tidak bisa maju. Dan jika ia tidak bisa maju, ia tidak akan pernah mendapatkan kekuatan atau kemampuan untuk meninggalkan rumahnya. Pikirannya terjebak dalam keadaan stagnan ini hanya membuat Seo Jun semakin marah. Saat ia mondar-mandir di balkon, tenggelam dalam pemikirannya, sesuatu menarik perhatiannya. Ia melirik ke bawah dan melihat makhluk besar, berlendir, mirip burung gagak yang terbang dari sebelumnya. Kepala makhluk itu tetap utuh, meskipun goblin-goblin telah mengambil sebagian besar bagiannya yang lain. Seo Jun terdiam, tatapannya terfokus pada makhluk tersebut. Tidak ada goblin di bawah sana sekarang, gumamnya. Tapi dia butuh teknik baru, sesuatu yang bisa membantuku naik level dan bergerak maju. Ia miringkan tubuhnya ke balkon, pikirannya berlari kencang dengan ide-ide. Ia bertanya-tanya apakah ia akan cukup beruntung untuk mendapatkan makhluk terbang lain yang menabrak gedungnya dan mati, seperti sebelumnya. Tiba-tiba, matanya membelalak, terkejut. Makhluk besar dan berlendir itu mulai bergerak. Perlahan, ia melayang menuju gedung Seo Jun. Saat makhluk itu semakin mendekat, Seo Jun bisa membedakan lebih banyak detail, dan pemandangan itu membuat perutnya mual. Makhluk itu terlihat jauh lebih mengerikan dan berbahaya daripada sebelumnya. Mulutnya yang menganga membuka, memperlihatkan mulut berisi massa bercabang seperti tentakel. Dari mulutnya muncul 2, lalu 3, tentakel berputar yang sepertinya tidak ada habisnya. Makhluk terbang itu tampaknya tidak menyerang. Seolah-olah hanya melintas di depan gedung Seo Jun. Tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Seo Jun terpaku. Tanpa membuang waktu, Seo Jun berlari kembali ke dalam rumahnya. Sebuah ide melintas di benaknya. Ide cemerlang. Syukurlah, bisik Seo Jun, sialan, keberuntungan belum meninggalkannya. Ia teringat sesuatu. Makhluk terbang ini menyerupai burung gagak, dan burung gagak dikenal tertarik pada benda reflektif.
Seo Jun memutuskan untuk memanfaatkan ini. Ia bergegas mengelilingi rumahnya, menemukan tangga, dan mengikat sebuah cermin kecil padanya. Ia mengikat cermin itu dengan erat, memastikan tidak akan lepas. Dengan tangga di tangan, Seo Jun kembali ke balkonnya. Dengan hati-hati, ia menurunkannya, memposisikan permukaan reflektif di tempat makhluk terbang itu bisa melihatnya. Rencananya bergantung pada ide bahwa, seperti burung gagak biasa bahwa makhluk mirip gagak ini akan tertarik pada benda berkilau. Dan berhasil. Begitu makhluk itu melihat cermin, seluruh perhatiannya tertuju pada Seo Jun. Makhluk itu mengeluarkan raungan menjijikan, membuka mulutnya yang menganga, dan terbang langsung ke arahnya. Melihat reaksi makhluk itu, Seo Jun tersenyum. Rencananya berhasil, tetapi senyumnya cepat memudar. Ia berharap makhluk itu akan sebodoh gagak biasa dan menabrak penghalang, membunuh dirinya sendiri saat berbenturan. Tapi makhluk ini lebih pintar. Makhluk itu berhenti tepat di depan jendela Seo Jun. Ia tidak menabrak. Sebaliknya, ia melayang di sana, menatapnya melalui penghalang. Kemudian, yang membuat Seo Jun sangat terkejut, makhluk itu mulai berbicara dalam bahasanya sendiri. Makhluk mirip gagak itu tampak lapar. Matanya yang tajam menilai Seo Jun seolah-olah menghitung bagaimana cara melahapnya. Detak jantung Seo Jun meningkat. Jika makhluk itu tidak membunuh dirinya sendiri di penghalang, bagaimana ia bisa mengalahkannya? Sebelum Seo Jun bisa bereaksi, makhluk itu mulai mengepakkan sayapnya yang besar. Embusan angin yang kuat menerjangnya, menciptakan tekanan yang luar biasa. Seo Jun mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk berdiri teguh melawan kekuatan itu. Anginnya begitu kencang sehingga ia hampir tidak bisa membuka matanya. Saat embusan itu mereda, kabut tebal terbentuk di sekelilingnya. Untuk sesaat, semuanya hening. Ketika kabut itu hilang, hati Seo Jun tenggelam. Makhluk itu telah pergi. Dengan hati-hati, Seo Jun melangkah mundur ke balkonnya dan mengintip ke tepi, memindai area tersebut untuk mencari tanda-tanda makhluk itu. Sarafnya tegang, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Kemudian, dengan perasaan yang semakin tenggelam, Seo Jun menyadari kebenarannya. Makhluk mirip gagak itu belum pergi. Ia masih di sana, bertengger diam-diam tepat di atas balkonnya, menunggu, mengintai, mengawasinya dengan kesabaran yang menggelisahkan. Saat Seo Jun melangkah cukup jauh, makhluk mirip gagak itu berencana untuk menyerang. Ia membuka mulutnya yang mengerikan, air liurnya menetes, saat ia semakin dekat untuk melahap Seo Jun. Gelombang ketakutan menghantamnya. Tentu, penghalang akan melindunginya, tetapi pemandangan makhluk menjijikan seperti itu dari dekat akan sangat menakutkan. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan membenturkan ke penghalang, berusaha meraih Seo Jun. Sistem langsung memberitahunya. Entitas yang tidak sah sedang mencoba memasuki penghalang. Hentikan entitas yang tidak sah itu agar tidak menerobos. Tetapi makhluk mirip gagak itu tidak menyerah. Ia terus-menerus membenturkan diri ke penghalang. Setiap percobaan lebih ganas dari sebelumnya. Meskipun masih ketakutan, Seo Jun tahu penghalang itu kuat dan akan bertahan. Tapi pikiran, bagaimana jika penghalang itu jebol, mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya? Bagaimana jika binatang berbahaya ini entah bagaimana berhasil menerobos penghalang, bertekad untuk tidak membuang waktu lagi? Seo Jun membuka toko Ultimate Shoot-in miliknya. Ia mengingat bagaimana kemampuan kalkulasi jarahannya bekerja. Kemampuan itu hanya aktif jika monster yang dibunuh Seo Jun mati di dalam penghalang. Jika bangkai makhluk itu berada di luar penghalang, kemampuan kalkulasi jarahan tidak akan aktif. Seo Jun merenungkan pertempuran-pertempuran sebelumnya. Banyak goblin yang dibunuhnya jatuh di luar penghalang, dan ia kehilangan jarahan mereka. Bahkan goblin yang diseret pergi sebelum benar-benar mati telah merugikan Seo Jun hadiah-hadiah berharga. Agar kalkulasi jarahan berfungsi, makhluk gagak itu harus mati di dalam penghalang. Bukan hanya itu, ia perlu tetap di dalam untuk sementara waktu agar jarahan tercatat. Ini berarti Seo Jun tidak mampu melakukan kesalahan. Ia tidak bisa hanya melukai makhluk gagak itu. Melempar televisi, kulkas, atau bahkan beberapa dumbbell sekaligus mungkin akan melukai, tetapi makhluk itu mungkin akan selamat dan melarikan diri. Seo Jun tahu bahwa jika makhluk itu lolos, ia akan kehilangan kesempatan untuk menjarahnya sepenuhnya. Dan jika makhluk itu membalas, itu bisa menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Seo Jun menyadari bahwa melempar barang-barang rumah tangga, baik itu televisi, kulkas, atau dumbbell, bukanlah pilihan. Ia membutuhkan rencana yang tepat dan terlaksana dengan baik untuk membunuh makhluk mirip gagak itu dalam satu serangan akurat.
Seo Jun semakin jengkel saat makhluk gagak itu terus menyerang penghalang, lagi dan lagi, tanpa henti. Waktu terus berlalu. Ia perlu memikirkan ide baru. Dan cepat. Pada saat yang sama, mata Seo Jun melirik daftar barang-barang di toko Ultimate Shut-in miliknya. Salah satu barang yang tercantum, minyak canola, menarik perhatiannya. Dengan satu klik, sebuah ide muncul di benaknya. Seo Jun buru-buru membeli 20 botol minyak canola. Begitu pembelian dikonfirmasi, botol-botol itu mulai muncul di hadapannya, seakan-akan diciptakan oleh printer 3D. Setiap kali sebuah barang muncul, Seo Jun menyaksikannya dengan takjub. Betapapun seringnya ia melihatnya, proses itu tak pernah gagal membuatnya tercengang. Setelah semua botol minyak canola tercipta, Seo Jun dengan cepat mengumpulkan semuanya ke pangkuannya dan bergegas ke dapur. Tanpa membuang waktu, ia mengambil panci dan menuangkan minyak canola ke dalamnya untuk dipanaskan. Sambil menunggu minyak panas, Seo Jun mengambil sebatang kayu dan mengikatkan kaos putih pada batang kayu, memutarnya dengan kencang. Ia mencelupkan kaos itu ke dalam minyak panas, membiarkannya menyerap cairan sepenuhnya. Setelah kaos tersebut benar-benar basah kuyup, Seo Jun dengan hati-hati menyingkirkannya. Ia mengambil panci minyak canola yang tersisa dan menyimpannya kembali ke toko Ultimate Shut-in miliknya. Kini sudah siap, Seo Jun mengeluarkan korek api dan menyalakan kaos yang basah kuyup oleh minyak. Dalam sekejap, ia berubah menjadi obor yang menyala-nyala. Dengan obor di tangan, Seo Jun berlari menuju balkonnya. Saat mencapai balkon, ia melihat makhluk gagak itu masih menunggu. Mulutnya yang menjijikan sedikit terbuka dan mengeluarkan air liur dengan penuh antisipasi. Ia menunggu Seo Jun keluar agar dapat menyerang. Seo Jun menggenggam obor itu erat-erat, pikirannya berpacu dengan tekad. Ia memejamkan mata, fokus dengan intens, dan membayangkan minyak canola yang mendidih panas memercik langsung ke kepala makhluk gagak itu. Dengan perintah yang tajam, minyak itu dipanggil. Dengan percikan keras, minyak mendidih itu mengalir deras ke tubuh makhluk gagak. Efeknya langsung terlihat. Makhluk gagak itu menjerit kesakitan saat tubuhnya mulai terbakar oleh panas yang hebat. Minyaknya begitu panas sehingga seluruh tubuh makhluk itu mulai terbakar. Tapi Seo Jun belum selesai. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan obor yang menyala itu langsung ke makhluk gagak yang terbakar. Saat obor bersentuhan dengan minyak panas, api membakar makhluk itu semakin hebat. Dalam beberapa detik, makhluk itu diselimuti api. Seluruh tubuhnya terbakar dengan cepat. Makhluk gagak itu mengeluarkan raungan terakhir yang memekakan telinga sebelum sayapnya terbakar. Ia berjuang untuk bergerak, tetapi sudah terlambat. Dengan suara ledakan keras, yang terbakar binatang itu ambruk ke tanah, dan masih terbakar. Seo Jun menyaksikan dari balkonnya sementara binatang itu perlahan terbakar. Baunya mengerikan dan wajah Seo Jun berkerut jijik saat bau busuk itu memenuhi hidungnya. Setelah 10 menit, binatang itu akhirnya mati. Sistem segera memberitahu Seo Jun. Seo Jun telah mengalahkan Calichan Beast level 27. Sebagai hasilnya, Seo Jun mendapatkan sejumlah besar poin pengalaman. Seo Jun naik level 3 hingga 4 kali, dan kemampuannya meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, Seo Jun juga membuka kemampuan baru. Sistem menyelesaikan perhitungan jarahan, memberitahu Seo Jun bahwa ia telah mendapatkan 9,3 juta won, yang telah langsung disetorkan ke dompet Ultimate Shut-in-nya. Wajah Seo Jun mencerminkan campuran ketidakpercayaan dan kekaguman. Ia belum pernah melihat begitu banyak uang seumur hidupnya. Tapi sistem belum selesai. Sistem memberitahu Seo Jun bahwa ia telah memenuhi semua persyaratan dan perluasan wilayah rumah sekarang akan dimulai. Sebelum Seo Jun dapat memproses ini, bangunan mulai bergetar hebat. Seo Jun berjuang untuk menjaga keseimbangannya, tidak yakin apa yang terjadi. Penglihatannya mulai kabur dan dadanya sesak saat rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seo Jun merasakan inderanya meningkat secara dramatis. Penglihatannya tiba-tiba berubah menjadi hitam putih, ia menjadi sangat menyadari segala sesuatu di sekitarnya, bahkan merasakan gerakan semut di dekatnya. Informasi membanjiri pikiran Seo Jun dengan kecepatan yang luar biasa. Penglihatannya meluas dengan cepat, dan ia mulai merasakan sesuatu yang mengejutkan. Seo Jun menyadari ada sebuah keluarga di dekatnya. Seorang ayah, seorang ibu, dan 2 anak, semua berkerumun bersama di sebuah ruangan gelap. Bingung, Seo Jun bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari mereka adalah tetangganya.